Butiran halus, putih dan bersih, hanya perlu dibubuhi sedikit saja. Ia dianggap sepele karena murah dan mudah didapatkan. Tapi apa jadinya jika ia tidak ada? Hambar, lalu selera makan bisa hilang. Inilah kebesaran makna sebuah pepatah seperti makanan tanpa garam. Begitu penting arti setiap butir garam. Tak hanya sebagai penyedap makanan, garam memiliki lebih dari 10.000 kegunaan. Menobatkannya sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan. Namun apa arti garam bagi negeri ini? Indonesia punya bentang garis pantai terpanjang keempat di dunia. Tapi 81.000 kilometer garis pantai tak jaminan kita menjadi negeri penghasil garam terbesar. 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Seharusnya lah kita bisa memenuhi kebutuhan garam sendiri, atau malah seharusnya lah kita jadi negara pengekspor garam memenuhi kebutuhan sebagian besar dunia. Tapi justru faktanya kebutuhan garam nasional terus meningkat setiap tahun, sementara jumlah produksi garam dalam negeri terus merosot. Ironis, negeri maritim ini menggantungkan kebutuhan garam dengan cara impor. Celakanya kemudahan impor garam ini telah berdampak serius. Garam impor yang masuk ke tanah air melimpah ruah dan memukul produsen garam dalam negeri, yakni para petani garam. Rata-rata produksi garam dalam negeri sekitar 1,2 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan garam mencapai 2,6 juta ton tiap tahunnya. Ini berarti pasokan garam dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 46% dari total kebutuhan nasional. Tak heran, impor garam terus mengucur setiap tahunnya. Tahun 2011, kebutuhan garam Indonesia lebih dari 3.200.000 ton. Sementara produksi hanya sekitar 1.500.000 ton. Kita sudah bisa memproduksi 1,5. Jadi sebetulnya ke depan sudah tidak boleh lagi kita mengimpor garam konsumsi. Tetapi memang kemarin sudah keduluan keluar izinnya untuk impor tambahan garam konsumsi yang dianggap pada waktu itu produksinya tidak akan mencapai. Karena surplus lalu berlakulah hukum pasar. Penawaran yang jauh melampaui kebutuhan mengakibatkan harga garam merosot. Petani garam lokal pun merugi. Didapati oleh petani garam di banyak tempat adalah harga garam panenan mereka, hasil panen mereka justru dihargai hanya 400 sampai dengan 450 rupiah. Tentu hal ini sangat merugikan bagi para petani garam, terlebih mereka terbebani oleh ongkos produksi yang juga sangat tinggi. Garam tak sekedar kebutuhan vital rumah tangga. Lebih dari separuh kebutuhan dalam negeri adalah untuk industri. Utamanya bahan baku industri plastik, lalu kebutuhan rumah tangga, lalu bahan baku industri pangan dan pengeboran minyak. Pemasok garam terbesar bagi Indonesia justru negara tetangga Australia yang menguasai 80% dari total pasokan impor garam. Sementara India menyuplai 8%. Soal kebijakan impor, pemegang kebijakan punya versi masing-masing. Kasus impor garam ini bahkan sempat menjadi perseteruan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perdagangan. Produksi garam konsumsi kita 1,5 juta ton, jadi sudah cukup.
Jadi kalau bisa, garam konsumsi tidak boleh impor. Dasar ketentuan impor garam tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20//per/9/2005 tentang ketentuan impor garam. Bunyinya antara lain, impor garam tidak boleh dilakukan sebulan sebelum panen, saat panen, dan 2 bulan setelah panen raya garam raya. Tapi pemerintah tetap melakukan impor garam dengan dalih untuk kebutuhan industri. Garam untuk industri jangan dibebaskan impor seperti sekarang ini. Oleh karena itu kebijakan Menteri Perdagangan perlu dievaluasi kembali yang memberikan kebebasan pada impor garam industri. Karena katanya kita tidak membuat garam industri, memang betul. Tetapi garam industri yang begitu melimpah itu dengan gampang diproses iodisasi menjadi garam konsumsi. Itu yang terjadi. Saya kira tidak pantas buat Indonesia dengan panjang pantai lebih dari 80.000 km ini menjadi negara importir garam lebih dari separuh kebutuhan nasional. Tidak pantas. Hal inilah yang bisa mematikan sentra produksi garam nasional. Persoalan garam ini menjadi pekerjaan pemerintah. Lalu lahirlah inisiatif untuk memacu kemampuan produksi garam dalam negeri lewat program pemberdayaan usaha garam rakyat atau yang disebut PUGAR. Mulai tahun 2010 lalu, 96 miliar dana digelontorkan untuk program ini. Lewat PUGAR, produsen garam berhasil memproduksi lebih dari 724.000 ton dari 40 kabupaten di 10 provinsi produsen garam Indonesia. Produksi PUGAR ini sudah berhasil memenuhi separuh kebutuhan garam konsumsi. Tapi apakah PUGAR sudah berjalan sebagaimana mestinya?